Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar soleh-solehah kelas 6 yang Ustazah cintai karena Allah? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan, dan kita senantiasa berjalan lurus di jalan Islam. Allahumma amin. Baik soleh-solehah, ketemu lagi di mentoring yang insya Allah pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi mentoring. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu buka Al-Qur'annya, yaitu di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Soleh-solehah, di surat Al-Anfal ayat 2 dijelaskan tentang orang-orang yang beriman. Jadi, siapakah orang-orang yang beriman itu? Jadi materi mentoring kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Seseorang bisa disebut beriman jika dirinya mengimani keenam rukun iman. Hafal semua insya Allah ya rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jika tidak mengimani salah satunya, kita tidak dinyatakan beriman. Apalagi jika tidak mengimani semua. Jadi, kalau kita mau dinyatakan disebut orang beriman, harus mengimani yang namanya rukun iman. Ciri-ciri dari orang yang beriman, yang pertama adalah yang disebutkan dalam surat Al-Anfal tadi, yaitu wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar mendengar nama Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan yang tadi yang sudah kita baca, bahwa salah satu ciri orang yang benar-benar beriman adalah hatinya akan bergetar jika mendengar nama Allah. Itu karena rasa cintanya kepada Allah, mereka juga selalu mengharapkan rahmat, ampunan, dan kasih sayang dari Allah. Ya, ini adalah salah satu ciri orang yang beriman. Jika kita mendengar nama Allah, kalimat Allah, bergetarlah hati kita. Karena kenapa? Kita mengharapkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan kasih sayang dari Allah. Ciri yang lain adalah bertambah keimanan karena bacaan Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman juga selalu taat dan patuh kepada ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka beriman kepada Al-Quran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimaninya. Keimanan mereka bahkan bertambah saat mendengar bacaan Al-Quran. Mereka juga beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ya, itu yang kedua tadi. Jika kita mendengar bacaan Al-Quran, maka akan bertambah keimanan kita. Ciri yang selanjutnya adalah taat beribadah merupakan wujud dari keimanan. Orang-orang yang benar-benar beriman itu tidak hanya membenarkan dalam hati dan ucapan, tetapi mereka mewujudkan keimanannya dalam bentuk ketaatan beribadah. Mereka adalah orang-orang yang taat mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berhaji karena Allah semata. Dengan demikian, mereka kelak mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Kehidupan mereka juga terbatas dari perasaan khawatir dan sedih. Jadi soleh-solehah. Dari ciri yang ketiga itu taat beribadah wujud dari keimanan. Jadi orang yang beriman itu tidak hanya membenarkan dalam hati dan ucapannya saja. Hatinya berkata beriman, hatinya mengatakan iman, lisannya pun mengatakan iman. Apakah cukup semacam itu? Tidak cukup. Jadi harus kita kerjakan melalui amal soleh, beribadah, rajin sholat, zakat, dan haji jika kita mampu. Ini adalah isi dari rukun Islam. Ini adalah bentuk dari keimanan seseorang, ya. Di sini ada sebuah cerita pendek, ya, didengarkan ya. Suatu hari, sekelompok fakir miskin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para sahabat dari kaum Muhajirin. Mereka datang untuk mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah memborong semua amalan. Mereka sholat dan saum, puasa ya, saum itu, sebagaimana kami. Namun mereka juga bersedekah, sedangkan kami tidak mampu melakukannya." Jadi ternyata ini adalah sekelompok fakir miskin mengadu sama Rasulullah. Ada orang yang memborong, orang kaya raya yang memborong semua amalan. Kalau orang fakir miskin, saum dan sholat dikerjakan, tetapi yang belum bisa dikerjakan adalah bersedekah. Tetapi orang kaya tersebut dia bersedekah karena banyak hartanya. Mendengar keluhan orang-orang miskin itu, beliau pun berusaha menghibur mereka dan bersabda, Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan amalan yang lebih besar dari amalan bersedekah?" Mereka langsung mengiyakan. Wajah mereka terlihat begitu bahagia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bacalah Subhanallah, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah." Atau bisa juga Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar setiap selesai sholat, masing-masing 33 kali. Ini sabda Rasulullah ya. Mereka gembira mendengar yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka memiliki amalan yang tidak kalah dengan amalan orang-orang kaya, meskipun mereka tidak sanggup bersedekah dengan harta. Jadi soleh-solehah di antara orang fakir miskin dan orang yang kaya raya,
belum tentu derajatnya berbeda. Kalau di dunia derajatnya berbeda, tapi belum tentu di mata Allah berbeda. Rasulullah mengajarkan kepada orang yang fakir miskin tadi agar amalan-amalan ataupun ibadah kita setara dengan orang kaya. Yang membedakan tadi adalah bersedekah, karena orang kaya memiliki harta yang banyak, sedangkan orang fakir miskin tidak punya. Agar amalan kita setara dengan mereka, apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu kita senantiasa membaca subhanallah walhamdulillah wallah, sholat habis sholat wajib, ya. Jadi pada intinya sholat wajib tidak boleh ditinggalkan kalau kita mau melaksanakan ataupun kita mau menerapkan pembacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Karena itu pahalanya setara dengan sedekahnya orang. Baik soleh-solehah, Ustazah ingatkan senantiasa kita sholat 5 waktu dan senantiasa kita mengamalkan ibadah-ibadah yang Rasulullah ajarkan, masuk ke dalam orang-orang golongannya orang-orang yang beriman. Soleh-solehah, Ustazah ingatkan ketika mendengarkan mentoring, bawa buku, pegang pensil, dan ditulis apa yang sekiranya penting untuk ditulis. Ikatlah ilmu dengan sebuah tulisan, karena kalau cuma mendengarkan itu suatu saat akan lupa. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan, karena sewaktu-waktu kita bisa membuka. Jadi Ustazah ulangi, dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu adalah ciri-cirinya orang beriman. Yang pertama adalah jika mendengar nama Allah hatinya akan bergetar. Yang kedua, bertambah keimanan karena bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah taat beribadah, karena itu adalah wujud dari keimanan. Baik soleh-solehah, semoga kita semua termasuk golongannya orang-orang yang beriman, dan semoga kita semua dikumpulkan di jannahnya Allah. Baik, Ustazah akhiri mentoring pada kali ini. Semoga kalian semua bisa mengambil ibrohnya, pelajarannya, dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Ustazah akhiri, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, karena kelebihannya adalah milik Allah dan kekurangannya adalah milik Ustazah, ya. Insya Allah Ustazah masih banyak belajar, mohon dimaafkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.